Program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG resmi dimulai pada hari ini, 10 Februari 2025. Program yang disebut sebagai upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat ini akan menyasar berbagai lapisan masyarakat yang disebut sebagai hadiah ulang tahun. Lalu apa catatan pada pelaksanaan hari pertama kali ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami, ada tenaga ahli utama dan jubir PCO Prita Laura. Selamat malam Mbak Prita, apa kabar? Halo, kabar baik Bram. Saya belum bisa berani ngomong bahwa sehat karena belum cek kesehatan gratis. Oke, berarti tidak Belum ulang ulang tahun tahun, di masih jauh bulan ulang tahunnya. Februari ya. Iya. Oke, Mbak Prita langsung saja. Anda tadi sudah memeriksa atau mencek juga bagaimana pelaksanaan hari pertama di Depok begitu. Apa yang kemudian bisa menjadi evaluasi dan apa yang belum sama dengan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden? Memang Presiden menginginkan agar sebanyak mungkin, ini adalah program kesehatan gratis yang menyasar sebanyak mungkin orang di Indonesia, dan ini adalah yang terbesar sebenarnya Bram. Kalau kita bandingkan dengan pada saat COVID, ada 189 juta orang yang mendapatkan vaksinasi COVID. Kalau program cek kesehatan gratis, ini adalah jumlahnya 281 juta orang yang berhak mendapatkan kado dari negara setiap ulang tahun bisa cek kesehatan gratis. Nah, tadi disampaikan memang perlu sosialisasi yang lebih banyak. Tadi contohnya saya di Puskesmas Beji Depok ada 14 orang. Dan kita berharap bahwa sosialisasi ini bisa terus semakin masif begitu ya, sehingga kemudian tujuan dari program ini bisa tercapai. Mhm. Bram, kalau saya tadi contohnya misalnya ke Puskesmas Beji, saya benar-benar melihat bagaimana data nasional kita benar-benar relevan dengan apa yang saya temukan di lapangan. Contoh misalnya, di Puskesmas Beji Depok, yang paling banyak penderitanya adalah penderita silent killer. Silent killer itu apa? Penderita diabetes dan hipertensi, di mana ini sejalan dengan angka nasional kita, yaitu kita adalah penderita diabetes nomor 5 tertinggi di dunia. Dan ada data dari hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023 yang mengatakan bahwa hanya 1 dari 5 orang Indonesia yang menyadari bahwa dirinya menderita diabetes. Sementara kita tahu Bram, ketika kemudian menderita diabetes dampaknya tentu kronis, ada gagal ginjal, gagal jantung, stroke, dan juga tentunya risiko kematian. Mhm. Ini adalah suatu yang sebenarnya bisa dicegah jika penanganannya dari dini sudah dilakukan. Oke. Dengan cek kesehatan gratis inilah, maka kemudian kualitas hidup manusia Indonesia bisa lebih terjamin. Oke, Mbak Prita, artinya PKG ini hanya sebuah screening begitu ya untuk mengetahui bagaimana kesehatan. Nah, pertanyaan saya, ketika memang sejumlah penyakit silent killer yang kemudian Mbak sebutkan tadi itu banyak menyasar lansia yang kemudian sudah lanjut usianya, bagaimana pemerintah memastikan soal mendaftar melalui aplikasi online itu tidak menyulitkan bagi mereka, terutama yang jauh dari perkotaan, Mbak Prita? Tentunya pelayanan yang inklusif menjadi satu hal yang dipesankan oleh Presiden. Seluruh masyarakat Indonesia artinya ini harus inklusif, baik termasuk masyarakat yang punya gadget, tidak paham gadget, dan kemudian juga masyarakat yang kemudian jaringan internetnya kurang baik. Sehingga proses pendaftaran ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama adalah melalui aplikasi Satu Sehat, yang tentunya ini sangat baik karena kita jadi memiliki satu record data kesehatan kita yang bisa dibawa kemanapun kita pergi dan terkoneksi dengan baik. Kemudian yang kedua melalui WhatsApp, sangat mudah, WhatsApp Kemenkes, serta kemudian yang ketiga adalah masyarakat juga bisa datang langsung dengan membawa KTP-nya ke puskesmas terdekat yang sesuai dengan domisilinya, karena di sana disediakan pojok-pojok layanan di mana masyarakat akan dibantu dalam proses pendaftaran Mhm. tanpa menggunakan smartphone atau menggunakan aplikasi tertentu. Oke, artinya edukasi yang kemudian harus lebih digencarkan kepada masyarakat, bagaimana, awareness yang Mbak sebutkan tadi, bagaimana soal pendaftaran tadi, juga kepada, para, eee, apa ya, karyawan atau kemudian yang melayani proses kesehatan itu Mbak, pada vaskes-vaskes yang ada di seluruh Indonesia? Tentunya hal itu PR tersebut sudah dilakukan sedemikian rupa oleh Kementerian Kesehatan dan tentunya juga kita menghitung benar begitu kapasitas dari kemampuan sumber daya manusia dan juga kapasitas puskesmas. Kalau misalnya Bapak Ibu datang ke puskesmas tentunya kan pada saat yang bersamaan juga ada layanan-layanan masyarakat lain Mhm. yang bersamaan dengan cek kesehatan gratis.
dengan sumber daya manusia yang ada dan juga kapasitas ruangan, maka dari itu ditempuh satu strategi cek kesehatan gratis pada saat ulang tahun, Bram. Mhm. Jadi di saat ulang tahun ini sebenarnya bagian dari cara pemerintah untuk mengatur agar kemudian nanti masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis dengan lebih nyaman. Rata-rata 40 menit, Bram, untuk kemudian proses seluruh cek kesehatannya jika kemudian tidak ditemukan satu penyakit yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dengan laboratorium. Oke. Jadi sebenarnya dalam kurun waktu ulang tahun plus 30 hari setelah ulang tahun, 1 bulan setelah ulang tahun, masyarakat bisa memilih hari di mana mereka bisa datang yang sesuai dengan ya kesempatannya untuk bisa datang, akan mendapatkan datanya melalui nomor di aplikasi Satu Sehat atau datang langsung ke puskesmas. Oke, artinya tidak harus di hari H begitu ya, ada 30 plus harinya. Nah, Mbak, tadi Anda juga Ya. sudah menyebutkan bagaimana tindak lanjutnya ketika proses screening dilakukan dan ada penyakit yang ditemukan. Apa langkah lanjutan follow up yang kemudian bisa dilakukan? Apakah kemudian masyarakat itu sudah bisa langsung melanjutkan dengan BPJS-nya pada vaskes yang sama begitu, Mbak? Tentu, tentu. Jadi begitu kemudian mendapatkan screening kesehatan, masyarakat bisa melanjutkan. Karena ini sebenarnya prosesnya adalah sebuah upaya negara hadir menjaga kualitas hidup masyarakat Indonesia dari hulu sampai dengan hilir, Bram. Hulunya adalah cek kesehatan gratis ini. Ya, di sini masyarakat kemudian mengetahui permasalahannya apa. Jika kemudian dalam kondisi normal atau masih bisa diperbaiki dengan pola hidup yang lebih baik, maka didorong untuk kemudian edukasi pola hidup yang lebih baik. Dan jika kemudian ada kebutuhan untuk penanganan lebih lanjut, maka kemudian masyarakat bisa memilih apakah akan menggunakan BPJS atau dengan asuransi mandiri. Serta kemudian tentunya tidak terlupakan juga dalam masyarakat yang mendapatkan BPJS PBI, yaitu BPJS penerima bantuan iuran yang tidak membayarkan iuran, masyarakat tersebut juga tentunya juga mendapatkan hak yang sama. Oke, baik baik. Mbak, saya ingin konfirmasi pula soal ada kategorisasi begitu, ada kemudian PKG sekolah, PKG ibu hamil dan juga balita. Bagaimana kemudian soal pendataannya? Apakah kemudian, dengan mendaftar mandiri melalui aplikasi ataupun datang dengan KTP seperti yang Anda katakan, itu bisa menjamin tidak ada data double, Mbak? Yang kemudian jangan-jangan sudah periksa pada ulang tahun, nanti tahun ajaran baru juga ikut begitu di sekolahnya? Ya, tentunya pada saat untuk anak-anak sekolah, agar tidak mengganggu proses belajar, maka anak-anak yang bersekolah akan bersamaan dilakukan cek kesehatan gratis pada saat masuk di awal tahun ajaran. Nah, tentunya umurnya juga sudah terlihat begitu ya, umur berapa sampai dengan umur berapa di usia sekolah, dan ini akan kemudian langsung di-screening secara otomatis. Jadi kalau kita lihat umur 7 sampai dengan 17 tahun sudah masuk dalam kategori anak sekolah, dan kemudian jika kemudian ada anak yang masuk mendaftarkan cek kesehatan gratis dengan kurun usia tersebut di luar waktu yang sudah ditentukan untuk pelajar, tentunya tidak bisa dilakukan. Mhm. Jadi ini adalah sistem yang sudah ditata sedemikian rupa agar tidak ada double tadi dikatakan, dan kemudian juga tidak ada dikatakan maksudnya masyarakat jangan sampai tidak nyaman untuk melakukannya. Karena Mhm. memang ini adalah kita mendorong agar masyarakat bisa mengakses cek kesehatan gratis ini sebagai satu kado dari negara. Karena kalau dilihat ini, Bram, proses biaya yang dikeluarkan untuk cek kesehatan ini sekitar 1 jutaan. Jadi ini diberikan gratis oleh negara untuk kemudian dimanfaatkan di hari ulang tahun Bapak Ibu sekalian. Mhm. Jadi silahkan dimanfaatkan betul, karena bukan hanya nilai 1 jutanya saja, Bram, tapi kado dari negara ini adalah bicara mengenai masa depan yang lebih baik, kualitas hidup yang lebih baik. Iya, Tentunya kita tahu jika kita tidak sehat, kita akan bisa menderita penyakit yang tentunya bekerja juga tidak berkualitas, kehidupan rumah tangga, keluarga dan sebagainya tidak baik. berkualitas. Kita tahu begitu banyak begitu ya orang yang kehilangan karena misalnya ya sakit jantung begitu. Padahal sakit jantung, serangan jantung ini bisa dideteksi dari dini. Baik. Nah, negara bisa hadir untuk mencegah hal-hal tersebut. Oke, Mbak Prita, saya setuju dengan semangatnya begitu. Tapi terakhir kalau begitu pertanyaannya, bagaimana pemerintah juga memastikan bahwa semua semangat tadi juga tidak hanya terjadi pada vaskes-vaskes perkotaan, tapi juga pada daerah-daerah yang jauh dari kota, terutama
pada ujung Indonesia mungkin yang rasanya mungkin masyarakat cukup jauh dari rumahnya untuk menuju vaskesnya begitu Mbak Prita. Bagaimana jangka panjangnya untuk mengatasi hal itu Mbak? Sejauh ini masih dilakukan melalui jaringan fasilitas kesehatan puskesmas dan kemudian nanti paralel pemerintah juga akan menggayat klinik-klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi kemudian masyarakat bisa memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan kado dari negara yaitu cek kesehatan gratis, Bang. Baik, oke. Kita akan tentu menunggu bagaimana jalannya ke depan. Harapannya akan lebih baik dan sama dengan semangat Pak Presiden begitu untuk mewujudkan Indonesia sehat. Terima kasih Mbak Prita Lora, tenaga ahli Terima utama kasih. dan jubir PCO telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mbak.